Shalom, selamat datang di channel Firman Tanpa Topeng. Pada video kali ini, kita akan menyimak sebuah diskusi antara pandangan Kristen dan Islam mengenai beberapa hal yang cukup menarik dan sering menjadi bahan perbincangan. Pembahasannya cukup serius, jadi simak videonya sampai selesai agar kita bisa memahami argumentasi dari kedua sisi secara utuh. Tetap jaga sikap, hargai perbedaan, dan mari kita menyimak diskusi ini dengan pikiran yang terbuka. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Di sini sudah jelas-jelas ya, di sini dikatakan gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami atau cahaya ya, pelita itu kan cahaya atau lampu atau penerangan ya, hampir padam. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu berkata, tidak, ya, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Oke? Nah, saya agak lompat-lompat saja bacanya biar ringkas. Kemudian, ya, pintu ditutup lah kan? Pintu ditutup, oke? Nah, kemudian di sini dikatakan kepada mereka ya bahwa setelah pintu ditutup itu tetapi ia menjawab, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke Al-Qur'an nih. Perhatikan. Pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah cahayamu sendiri. Bandingkan dengan ini. Ya, perhatikan. Paham. Coba saya tanya dulu sama Anda, ada kemirip-miripan? Ya. Oke. Pertanyaan saya kepada Anda, benarkah di sini kitab Anda melakukan plagiatisme? Itu kan maksudnya perumpamaan ya, Bang ya? Ya, perumpamaan. Nah, yang tadi Anda sudah mengakui ada kemiripan kan? Ya. Oke. Benarkah di situ ada plagiatisme? Ini maksudnya gini, Bang, kan itu disuruh kembali ke belakang ya, Bang ya? Saya ulangi lagi ya, Bang ya. Dengarkan, ya, Bang. Nih, ya. Dengarkan. Pada hari itu ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Memangnya kenapa kok ditunggu suruh ngambil cahaya itu, kenapa? Ya kan itu berarti kan ini misalkan kita mau dikasih enak ya, tapi belum punya itu alat maksudnya ya, Bang ya. Terus ya mungkin kalau kata lainnya kan kita misalkan mau ke surga, masuk surga tapi nggak punya bekal gitu loh. Kamu pulang aja dulu, cari bekal dulu. Kayaknya seperti itu menurut saya. Oke, jadi disuruh kembali ke belakang, betul? Iya, kembali ke dunia lagi mungkin memperbaiki diri dulu gitu loh maksudnya, Bang. Oh, disuruh kembali ke dunia. Oke. Dan carilah cahaya sendiri. Oke. Lalu diadakan diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, betul? Ya, betul ya. Oke, di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada siksa, betul? Iya, ya itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau kamu kepingin masuk ke sini, kamu cari apa ya? Ya mungkin cari kebaikan dulu lah. Oke. Lalu akhirnya setelah mereka itu melakukan hal yang demikian, orang-orang munafik itu memanggil-manggil orang-orang mukmin dan berkata, mengetok-ngetok, bukakanlah kami pintu, betul? Iya. Oke. Ya, betul. Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Nah, mereka yang dari balik dinding tadi berkata, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta kamu ditipu oleh angan-angan kosong, betul? Nah, betul ya, seperti itu. Itu pasti seperti itu, Bang. Oke. Kalau kita bandingkan dengan ini, ya, perhatikan. Gadis-gadis bodoh itu ya berkata ketika pintu sudah ditutup kan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu kepada mereka dan mereka telah siap dan masuk bersama-sama mereka ke perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup.
Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Betul? Oke. Sama, ya. Jadi ceritanya mirip-mirip nggak dengan yang ada di Matius ini nih? Ya, mirip-mirip itu Bang, mirip. Ya seperti itu Mirip-mirip. mungkin. Iya, kita bekalnya kurang, jadi Oke. disuruh cari bekal dulu. Oke, Gitu loh, pertanyaannya Mas. simpel. Kenapa kok Quran mirip-miripin Injil? Nah, silakan. Silakan. Oh ya, ya kan, ya namanya kan ini Bang, kan semua agama itu kan sebenarnya sama Bang. Tujuannya juga ya seperti itulah. Kita kembali ke yang menciptakan kita lah, intinya seperti itu. Semua agama itu, agama Hindu, agama Kristen, Islam, semua agama tujuannya seperti itu Bang. Iya, Kita kembali tetapi ke pencipta. Ya. iya, tetapi yang menjadi permasalahan begini, Bang. Bagaimana kita mau melakukan demikian sementara jalan Anda tidak lewat Yesus? Karena Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi jalan menuju kepada Bapa di surga, jalan menuju kepada Dia yang Abang bilang itu adalah Ya. dengan cara melalui kebenaran. Dan siapa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Begitu Bang, bukan lewat Muhammad. Sekarang begini saya tanya sama Anda. Gini Bang, begini, menurut agama Anda, apa yang Anda imani? Muhammad ada di mana sekarang? Ya kan sudah meninggal Bang. Di dalam kubur, Muhammad. betul? Betul? Nah, Oke. Menurut tapi itu tuh ya. Oke, di Silakan. dalam kubur. Oke. Kita harus jujur mengakui bahwa sang nabi baginda Nabi Muhammad itu ada di dalam kubur. Nah, kalau Anda tanya orang-orang Kristen seperti saya dan Kristen-Kristen yang lain, semuanya menjawab bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur. Dia hidup, dia bangkit mengalahkan maut. Makanya kami punya lagu pamungkas, Bang. Lagunya seperti ini. Because he lives, I can face tomorrow. Karena dia hidup Bang, karena Yesus hidup, maka kami punya pengharapan akan hari esok. Itu lagu itu sangat mendalam Bang. Itu nggak sembarangan itu. Lagu itu sangat-sangat mendalam maknanya. Makanya karena Yesus hidup Bang, maka ada pengharapan tentang hari esok. Karena Yesus bangkit, maka ada pengharapan akan kebangkitan orang-orang mati. Begitu. Nah, sedangkan Anda, bagaimana Anda punya pengharapan tentang hidup yang akan datang sementara yang Anda ikuti, mohon maaf Bang, mohon maaf, ada di kuburan. Sekarang saya tanya Anda, begini, Ya. coba dari hati, sebentar Bang, dari hati Anda yang paling dalam saya mau tanya Anda, coba. Saya mau tanya Anda mau ikut yang hidup atau orang mati di kuburan? Begini Bang, kan Bang, Nabi dijawab Muhammad dulu Bang, SAW. sebentar. Jangan Ya. seperti Romo Cafe kalau ditanya Bang. Saya tanya sama Anda. Ya. Ini Bang, Anda ini ya. sebentar Bang, dijawab singkat dulu. Baru uraikan, jawab baru uraikan. Jangan uraikan dulu muter-muter akhirnya belakangnya nggak jawab. Gini. Pertanyaan saya, Anda mau mengikut dia yang hidup atau dia yang ada di dalam pekuburan? Ya, kalau saya ya ikutnya gini Bang, ikutnya itu bukan, maksudnya ikutnya itu Nabi Muhammad mengikuti anunya aja, Bang. Dijawab dulu Bang. Aduh. Simple dulu, dijawab dulu. Anda mau ikut yang dia yang hidup atau yang ada di pekuburan? Ya kan nanti kalau ikut yang di pekuburan saya diketawain. Gimana ini? Saya mau Ya jawab. tidak apa-apa, jawab. Kenapa Anda lebih senang mengikuti orang mati? Aduh, Bang, gini loh, dengar Bang ya. Bang, dengerin ya, dengerin saya ini. Begini ya Bang ya. Bagaimana mungkin seorang yang tidak masuk surga, bagaimana mungkin seorang mati di dalam kubur, bagaimana mungkin seseorang yang tidak tahu jalan ke surga bisa menuntunmu menuju kepada surga? Kalau kita ini orang Jawa Islamnya Bang, kita ini kalau orang Jawa mencari sendiri jalan Bang. Jalannya ke surga itu mencari sendiri. Banyak orang mencari sendiri jalan ke surga. Dari zaman Adam sampai sekarang orang mencari jalannya sendiri. Akhirnya masuk kuburan mereka. Gimana? Ya kan, Makanya saya ya maksudkan kita gini. berusaha Bang, kita manusia itu Ya. cuma berusaha. Betul, Mengenal Tuhan, begini. ya, Yang kalau mengenal Tuhan, begini mengenal Bang, yang menciptakan kita. begini Ya. ya, dengarkan saya. Saya pernah punya pengalaman begini Bang.
Suatu ketika, ini kejadian nyata ya. Suatu ketika, saya itu hobi saya itu Bang menembak. Hobi saya itu menembak tapi menembak ini tembakan senapan angin itu loh, tahu kan? Nah, saya ketika menembak burung-burung begitu ya, saya sering nembak burung begitu. Suatu ketika saya mampir di pekuburan. Ya, duduklah saya terdiam di pekuburan itu, berpikir begini, semua manusia nanti masuk ke sini, ke dalam pekuburan ini. Jadi Bang, kalau Anda belajar sejarah umat manusia, Anda akan belajar juga bagaimana umat manusia ini mencari hidup yang kekal. Kalau Anda belajar filsafat, belajar ilmu-ilmu dari zaman Plato, Socrates, Aristoteles, mereka itu guru-guru besar pada waktu itu pernah ditanya begini, apakah manusia itu bisa bangkit lagi setelah dia mati? Nah, itu mereka guru-guru besar itu mereka tidak punya jawaban tentang itu. Ya kan? Bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal? Dari zaman dahulu Bang, banyak orang mencari jalan itu. Ada dengan cara menyiksa diri, ada dengan cara bertapa, ada dengan cara semedi di gunung sampai dia mati. Ya, banyak Bang. Ada orang jalan ngesot ya, dia ngesot berkilo-kilometer, menyiksa dirinya, ada Bang. Tetapi Bang, semuanya tidak ada yang masuk kepada hidup yang kekal. Nah, satu-satunya Bang, sejarah di dalam sejarah umat manusia ya, yang dicatat di dalam Injil itu hanyalah Yesus Bang. Makanya pada hari yang ketiga ia bangkit. Nah, kebangkitan Yesus itulah Bang yang menjadi dasar iman orang Kristen. Kalau Yesus tidak bangkit, ini ya Bang, ini pernyataan Bang. Seandainya peristiwa kebangkitan Yesus itu tidak ada, atau itu hanyalah dongeng, atau Yesus tidak bangkit, maka hari ini juga, dan semua orang lain bukan hanya saya, lebih bagus kita pesta pora. Untuk apa Bang? Makanya Bang, yang menjadi dasar pondasi kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus itu. Nah, karena Yesus bangkit, dia memberitakan itu kepada murid-muridnya. Engkau adalah saksi dari semuanya ini. Maka mulai dari sekarang, beritakan semuanya ini. Mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pemberitaan tentang kebenaran ini. Dan itulah yang orang Kristen beritakan Bang. Makanya orang Kristen itu memberitakan Yesus yang bangkit. Nah, Anda memberitakan Muhammad yang ada di dalam kuburan. Nah, sekarang Bang, coba logika Anda, saya tanya dulu. Kenapa Anda lebih suka mengikuti orang mati? Saya tidak habis pikir nih, kenapa Anda kok senengnya malah ngikutin orang mati? Silakan, coba jawab, silakan. Nabi Muhammad itu kan gambarannya gini Bang, nur cahaya nur toh Bang, nur Muhammad itu nur itu ada di dalam tubuh kita. Jadi empat perkara di dalam tubuh kita ini Bang. Itu loh maksudnya. Ya, kalau pengajaran-pengajaran yang seperti itu Bang, banyak Bang. Agama-agama lain mengajarkan juga hal-hal seperti itu. Cuman orang yang mengajarkan itu, dia juga ada di kuburan. Begitu banyak Bang, guru-guru filsafat, filsuf yang agung, ya, filsuf besar, banyak Bang. Pengajar-pengajar bijaksana banyak. Yang seperti Anda tadi Bang, yang seperti Anda utarakan tadi. Ya, di dalam ini terdapat unsur begini. Kalau bahasa kalian itu apa? Panca apa bahasanya kalau dalam ini ilmu-ilmu? Bahasanya loh. Bukan. Sedulur apa namanya? Lupa saya itu. Apa itu? Ya. Sedulur papat toh, betul kan? Iya, sedulur papat ya. Semua yang mengajarkan banyak Bang, bukan cuma ajaran kejawen Bang. Ada banyak di dunia ini pengajaran. Ya, tetapi semua yang mengajarkan itu tidak ada yang bisa masuk Bang. Tidak ada mereka diberitakan mereka itu masuk kepada hidup yang kekal. Coba Muhammad seorang yang besar. Muhammad orang besar, namanya besar, ya kan? Mengajarkan A, B, C, D segala macam. Ada di mana dia sekarang? Coba saya tanya, ada di mana dia sekarang? Jasadnya di kuburan Bang. Di tapi kuburan. Sukmanya kan, sukmanya kan nggak tahu kita. Oke, di kuburan. Siapa lagi Bang? Sebutin tokoh-tokoh agama. Sebutin siapa lagi? Ayo tunjukin nama saya. Semuanya jasad itu pasti dikubur. Semuanya ada di kuburan.
Tapi rohnya keluar bang, rohnya keluar bang. Kalau Rohnya. itu, kalau rohnya begini segala Rohnya. macam, nah itu namanya Ya. asumsi liar, Bang. Karena Anda nggak lihat kan, asumsi liar. Begini, Bang, itu beda dengan yang terjadi kepada Yesus, Bang. Makanya ketika Anda baca Injil, Yesus benar-benar bangkit, dan ketika ia bangkit, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya. Dan memang ada juga murid-murid, ada muridnya yang nggak percaya itu, menganggap itu omong kosong itu semua, katanya. Sampai dia berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ini ke bekas tangannya itu dan lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya, katanya. Nggak percaya, saya omong kosong itu semua, kata dia. Tenang, dengar. Ada seorang murid yang nggak percaya itu. Nah, itu mewakili orang-orang yang sekarang ini, Bang. Banyak orang-orang nggak percaya itu. Tentang kisah kebangkitan Yesus itu banyak orang nggak percaya, omong kosong itu semua, katanya. Itu sebenarnya sudah diwakili oleh seorang murid Yesus sendiri yang namanya Nah, Thomas. saya sebagai orang Islam Thomas. percaya bang. Percaya Nah, saya bang. yang saya maksud begini, Bang. Yesus sudah berpesan. Pesan Yesus kepada orang-orang yang sangat-sangat skeptis seperti itu, orang-orang yang sangat-sangat agnostik seperti itulah bahasanya, ya. Dia sudah berpesan begini. Karena kamu lihat kan? Nah, kalau kamu lihat kamu percaya. Tetapi pesan Yesus ini, kata-kata Yesus ini yang cetar membahana. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Itu jawabannya, Bang. Ya. Jadi kalau melihat dulu baru percaya, Bang. Ya, apa ya? Gimana, Bang? Namanya udah lihat ya gimana? Tetapi, Bang, saya juga tidak menyalahkan itu, Bang. Saya juga tidak menyalahkan itu. Semua ini butuh proses, Bang. Artinya, kalau Anda benar-benar, kalau Anda begini, kalau Anda benar-benar mencari kebenaran, kalau Anda benar-benar betul-betul Anda mencari kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu, Bang. Seperti itu. Terima kasih bang. Terima kasih, bang. Jadi pesan saya kepada Anda, Bang, tolonglah, janganlah membuat dirimu lebih suka ngikutin orang mati. Seperti itu. Ya. Oke? Kalau saya yang penting saya mengikuti kebaikannya aja bang. Baik, istilahnya tidak merusak alam dunia ini, kita hidup nggak merusak lah. Intinya. Oke, saya tanya sama Anda, ini kita mau bahas. Menurut Anda, Muhammad memberikan suri tauladan yang baik kepada umat manusia? Ya, saya Jangan kurang ragu-ragu, Bang. begitu paham bang, soalnya ya. Oke lah, Bang. Kalau begitu nanti saya nggak enak begini. Bang. Begini, Bang. Kalau begitu Ya. nanti saya tidak enak dengan Muslim yang lain, karena nanti mereka merasa bahwa tidak diwakili begitu. Jadi karena Anda banyak tidak tahunya, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang tahu aja ya. Ya, bang. Ya udah. Demikian pembahasan dan diskusi kita pada video kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan membantu kita memahami bagaimana masing-masing pihak menyampaikan pandangannya. Perbedaan keyakinan bukan alasan untuk saling menghina atau merendahkan. Mari kita tetap berdiskusi dengan ilmu, bukti, dan sikap yang saling menghormati. Kalau menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada saudara dan teman-teman kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Sampai bertemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.